Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita sudah memasuki semester 2, yaitu kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Setelah kemarin kita mempelajari tentang peta konsep Khulafaur Rasyidin, maka kita memasuki materi, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, di dalam pelajaran kali ini, indikator yang mesti kalian capai adalah: yang pertama, kalian mampu memahami pengertian Khulafaur Rasyidin, dan yang kedua adalah kalian memahami latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Kita bahas yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Tentu istilah ini sesuatu yang bukan asing buat kalian, karena memang istilah ini sudah sangat populer bagi umat Islam. Namun demikian, kita coba dalami apa yang sebenarnya disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidin. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat yang terpercaya, yaitu khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang menyebut dirinya pengganti Rasulullah atau Khalifati Rasulillah. Kemudian khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang memiliki julukan pula atau yang menyebut dirinya sebagai Khalifati Rasulillah atau penggantinya Rasulullah. Yang dimaksud adalah penggantinya Abu Bakar. Dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Nabi Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad SAW. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Sementara sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana suksesi atau pemilihan kepemimpinan Islam akan berlangsung. Pembahasan berikutnya adalah latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu lahir pada
hari Senin 12 Rabiul Awal, wafat juga pada hari Senin 12 Rabiul Awal, yaitu tepatnya pada tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin lemah. 4 hari jelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor muncul sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal ini disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin dan Ansor adalah dua kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Dengan berbagai argumentasi, kaum Muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah SAW. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah SAW sakit. Di pihak lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab setelah ia mengemukakan berbagai argumentasinya. Selanjutnya ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memimpin prosesi pemakaman Rasulullah SAW pada malam Rabu di tempat di mana beliau wafat, yaitu kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada saat Rasulullah wafat ini, jenazah Rasulullah tidak langsung dikebumikan karena tadi belum ditemukannya sosok pengganti di dalam memimpin umat Islam. Sampai malam Rabu kemudian Rasulullah baru bisa dimakamkan. Penamaan Khulafaur Rasyidin berdasar pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini artinya sebuah isyarah bahwa keberadaan Khulafaur Rasyidin itu di dalam agama Islam ini sangatlah penting, ya, sebagai salah satu rujukan ketika kita menggali hukum-hukum Islam. Karena biar bagaimanapun para sahabat ini adalah orang-orang yang pernah hidup bersamaan dengan Rasulullah, sehingga hujah-hujahnya atau pemahaman para sahabat sebagaimana yang didapat dari Rasulullah langsung itu dapat kita pedomani sebagai sumber hukum. Demikian yang Bapak sampaikan.
Bapak berharap saya telah memahami pengertian Khulafaur Rasyidin dan bagaimana latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, namun demikian sebelumnya mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.